Yang namanya syahadat itu kan dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu dua. Yang harus kita saksikan itu dua. Satu yang harus kita saksikan Allah, yang kedua yang harus kita saksikan Rasulnya Allah. Nah, oke, kembali lagi di video reaksi kesadaran. Jadi di sini saya menemukan cuplikan video dari Ayah Guru Saiful Karim, dan saya sangat tertarik untuk merespon ini karena apa yang beliau sampaikan tadi itu sangat berkesesuaian dengan apa yang disebut pengalaman spiritual ya, atau pengalaman kesadaran itu. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan sebelum kita mulai merespon bahwa setiap kali seseorang itu berbicara tentang pengalaman spiritual, itu pasti sifatnya itu individual ya, atau bersifat sangat subjektif ya. Pasti akan selalu seperti itu. Jadi pengalaman spiritual itu kecenderungannya itu pada pengalaman pribadi atau orang yang mengalami kesadaran itu secara langsung. Nah, kemudian di sini juga saya ingin menyampaikan sebelum kita terlalu jauh untuk membahas ini. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak mengambil sudut pandang agama ya, tapi ini murni dari hasil pengalaman spiritual ya. Jadi mungkin karena di sini saya juga adalah seorang Muslim, jadi mau tidak mau ada istilah-istilah atau terminologi dalam Islam yang mungkin bisa saya gunakan untuk memperjelas kembali apa yang disampaikan oleh Ayah Guru Saiful Karim ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya akan coba putar kembali. Kita akan mundurkan lagi videonya. Yang harus kita saksikan itu dua. Satu yang harus kita saksikan Allah, yang kedua yang harus kita saksikan Rasulnya Allah. Nah, itu benar sekali ya. Kalau dicocokkan dengan pengalaman kesadaran itu, di saat kita mengalaminya, maka benar ya, akan terlihat dua entitas. Untuk saat ini saya menyebutkannya sebagai entitas karena kalau kita sudah memberi nama pada entitas ini, maka itu akan banyak sekali konter-konter dari luar kesadaran ini ya, atau orang-orang yang mereka yang masih baru belajar itu biasanya akan sangat sensitif dengan penamaan-penamaan ya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan dengan kata entitas ya. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh Ayah Guru Saiful Karim, di situ ada entitas pertama yang akan tersaksikan, yaitu dia ini pekerjaannya katakanlah seperti itu, dia bekerja itu hanya menciptakan, memberi, menciptakan, menyediakan segalanya. Nah, untuk siapa? Untuk entitas kedua. Nah, kalau saya mencocokkan ini dengan apa yang disampaikan tadi itu, atau dengan dulu saya pernah belajar ilmu ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah. Jadi entitas kedua ini sangat cocok itu dengan yang dikatakan Nur Muhammad ya, atau Rasulullah yang dikatakan oleh Ayah Guru Saiful Karim ini. Nah, kemudian entitas yang pertama itu sudah pasti itulah yang disebut dengan Nur Allah ya, atau bisa dikatakan Allah. Nah, kemudian dari semua pengalaman yang terlihat itu, itulah yang dinamakan rahasia. Nah, mengapa ini dikatakan rahasia, pengalaman kesadaran itu dikatakan rahasia? Ya karena segala rahasia alam semesta, rahasia kehidupan itu di pengalaman yang tadi itu. Mengapa ini juga dikatakan rahasia? Nah, karena bagaimanapun kita menggambarkan situasi kesadaran itu atau pengalaman kesadaran itu tidak akan pernah tergambarkan dengan sempurna, tidak akan pernah tersampaikan dengan sempurna, karena apa yang kita lihat itu bukanlah sebuah fenomena fisik, fenomena materialistik maupun fenomena batin ya, fenomena batin. Jadi ini bukan fenomena, tapi ini murni adalah kesadaran atau sesuatu yang sangat inti, sangat esensial, sangat murni ya. Jadi ini bukan fenomena kesadaran, bukan fenomena materialistik, bukan fenomena batin. Jadi inilah yang akan memberitahu kita, yang akan membuat kita itu mengenali mana hal-hal yang ilusi dan mana yang benar-benar inti ya, atau yang bukan ilusi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya akan coba lanjutkan lagi videonya. Dua kan syahadat itu.
Makanya syahadat itu adalah penyaksi menyaksikan dua. Penyaksinya satu, yang disaksikan dua, Allah dan Rasulnya. Nah, oke, saya stop di sini dulu penjelasannya. Nah, karena di sini ada yang ingin saya coba perjelas ya. Nah, kembali lagi ini pengalaman pribadi, pengalaman spiritual saya. Nah, jadi kalau di dalam pengalaman penyaksian itu, saya itu hanya menemukan dua entitas ya. Kalau di sini ayah guru mengatakan ada tiga, yaitu si penyaksi, kemudian ada Allah, ada Rasulullah ya, atau Nur Allah atau Nur Muhammad ya. Nah, tapi kalau di dalam pengalaman saya itu, saya menyadari entitas yang si penyaksi tadi yang dikatakan oleh ayah guru Saiful Karim itu adalah entitas yang kedua tadi itu. Karena apa yang diberikan oleh entitas pertama tadi, atau bisa dikatakan dalam hal ini, katakanlah Allah, itu adalah untuk entitas yang kedua. Jadi pengetahuan atau apa yang kita sampaikan ini atau yang kita alami itu diketahui atau sumbernya itu dari entitas yang kedua ya. Karena entitas kedua ini yang menghubungkan antara entitas pertama, kemudian pengalaman luar atau pengalaman materialistis, kemudian pengalaman batin. Nah, semua ini yang batin dan yang materialistis itu terjadi atau diketahui oleh entitas yang kedua, atau katakanlah cahaya yang kedua, atau Nur Muhammad ya, kira-kira seperti itu. Jadi dalam pengalaman langsung saya itu hanya melihat dua ya, si penyaksi. Nah, si penyaksi ini adalah entitas yang kedua, atau katakanlah dia Nur Muhammad. Kemudian ada entitas satu lagi itu yang namanya Nur Allah atau si pencipta tadi itu. Nah, cuman perlu saya ingatkan lagi, apa yang tersaksikan di dalam pengalaman kesadaran itu jangan dibayangkan seperti kita itu melihat satu sosok, kemudian ada satu sosok lagi, tidak seperti itu ya. Karena apa yang terlihat itu bukanlah sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan apa yang bisa kita bayangkan atau yang bisa kita gambarkan melalui pengalaman materialistis, kemudian dengan pengalaman batin. Jadi dia itu, apa yang tergambarkan itu meliputi kedua pengalaman ini, pengalaman materialistis, kemudian pengalaman batin. Jadi ini melingkupi segalanya. Jadi yang kita alami ini bukan pengalaman batin ya, juga bukan pengalaman mistis. Tapi itu melampaui keduanya tadi. Pengalaman materialistis, kemudian pengalaman batin. Itu berada di atasnya. Makanya itu kalau kita mengalami itu dan kita mencoba menyampaikan ini kan rahasia kan? Nah, mengapa itu dikatakan rahasia? Karena walaupun kita, bagaimanapun kita menggambarkan kesadaran itu tidak akan pernah akurat. Tidak akan pernah tersampaikan jika bukan kita yang mengalaminya sendiri. Nah, makanya itu dikatakan rahasia. Nah, jadi di saat kita melihat adanya si pencipta, kemudian adanya si penyaksi atau yang entitas yang kedua ini, katakanlah dia Nur Muhammad. Nah, semua penglihatan kesadaran inilah yang dikatakan rahasia. Nah, tapi itu kembali lagi tidak akan pernah tersampaikan dengan benar. Walaupun saya mengatakan inilah rahasia, itu tidak akan pernah tersampaikan dengan benar. Karena apa yang kita lihat itu bukanlah makhluk, bukanlah pandangan batin. Ini sangat berbeda ya. Jadi itu berada di atas yang batin maupun apalagi yang materialistis ya. Nah, oke, saya akan coba lanjutkan lagi apa yang disampaikan oleh ayah guru Saiful Karim. Dan kenapa pertanyaan di dalam kubur itu dua? Munkar dan nakir, yang harus dijawab oleh kita juga dua. Dalam tradisi Islam yang harus kita kenal dua, Nurullah, Nur Muhammad. Dalam tradisi Nasrani yang harus kita kenal juga dua, Bapa dan Putra. Dalam tradisi Hindu dan Buddha yang harus kita kenal juga dua, Brahma dan Wisnu. Yang harus kita kenal dalam tradisi kejawen juga dua, Sukma Kawakas dan Sukma Sejati. Yang harus kita kenal dalam tradisi pewayangan juga dua, Batara Tunggal dan Batara Wenang. Nah, jadi kan berdasarkan apa yang beliau sampaikan ini, itu semakin menguatkan apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sebenarnya itu kalau beliau ini lebih teliti lagi, memang sebenarnya hanya ada dua ya. Entitas yang pertama itu yang kita bisa jelaskan sebagai si pencipta yang menciptakan apapun.
termasuk kesadaran yang kita miliki itu dari sana, dari entitas yang pertama tadi, atau katakanlah itu Allah ya. Nah, jadi semua pengetahuan kita itu dari sana, semua yang materialistis, semua yang batin itu dari situ. Dan mengapa itu entitas yang pertama menciptakan segalanya itu untuk apa? Ya untuk diberikan kepada entitas yang kedua. Dan dari mana kita mengetahui adanya bahwa apapun yang diciptakan oleh entitas yang pertama itu untuk entitas yang kedua? Karena entitas kedua itulah yang memberitahu. Karena entitas yang pertama ini kalau mungkin kita bisa gambarkan, itu entitas yang paling tenang. Dia itu kerjaannya hanya mencipta. Semua yang dia ciptakan itu baik. Dan yang mengetahui itu semua baik adalah entitas yang kedua tadi. Nah, memang kalau kita berbicara pengalaman spiritual ya, memang akan seperti ini. Kelihatannya itu kayak tidak nyambung atau seperti apa ya. Karena bagaimana bisa kita menjelaskan sesuatu yang bukan fenomena atau sesuatu yang berbeda dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi begitulah ya. Makanya itu saya dulu waktu masih pertama-pertama belajar ilmu tasawuf itu banyak itu ya. Orang-orang mengatakan kalau orang belajar ilmu spiritual atau katakanlah ilmu tasawuf itu biasanya ada yang berakhir jadi gila. Nah, karena itu fenomena itu yang kenapa kita dikatakan seperti orang gila ya. Karena itu ketika kita menjelaskan sesuatu yang bukan sesuatu, jadi kita akan kelihatan seperti orang gila ya, kira-kira seperti itu. Oke, coba saya lanjutkan lagi videonya. Luar biasa. Karena saat Allah meniupkan ruhku ke dalam diri kita itu 3. Maka di Quran dikatakan laqad Nah, jadi tadi beliau mengatakan karena Allah meniupkan ruh ke dalam diri kita itu 3 ya. Nah, ini yang saya pikir yang membuat ayah guru Saiful Karim itu tidak bisa melihat dengan jernih ya. Bahwa di dalam kesadaran itu benar-benar itu hanya ada 2. Nah, kenapa saya mengatakan ayah guru ini tidak melihat dengan jernih? Ya karena tadi ini beliau ini mendapatkan kesadarannya itu dari pemahaman-pemahaman agama, dari istilah-istilah yang disampaikan, yang dikenal dalam agama, terutama dalam ilmu tasawuf ya. Nah, saya pikir ini yang membuat beliau itu sulit untuk melihat lebih jernih lagi ya. Karena beliau ini istilahnya itu apa ya, terperangkap oleh bahasa. Jadi karena beliau ini berangkat dari bahasa-bahasa, dari istilah-istilah. Nah, sebenarnya kalau beliau ini meninggalkan dulu istilah-istilah itu, dia mengalami sendiri, dia menyaksikan langsung tanpa pengetahuan-pengetahuan agama, atau untuk sementara mungkin beliau buang dulu konsep-konsep yang beliau tahu, lalu kemudian beliau ini duduk diam, menenangkan diri, baru kemudian lihatlah kembali. Kalau beliau ini lebih tenang, lebih menenangkan diri, saya yakin beliau hanya akan menemukan 2. Seperti yang beliau katakan tadi, di tradisi Kejawen, di tradisi Hindu, di tradisi Nasrani itu ada 2 entitas ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu tadi apa yang beliau sampaikan itu justru semakin memperjelas bahwa di dalam kesadaran itu benar-benar hanya menyaksikan 2 ya. Si penyaksi tadi itulah entitas kedua. Kemudian ada entitas pertama yang katakanlah itu Nur Allah atau si pencipta. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan atau menambah informasi. Jangan terlalu diambil pusing. Anggap saja ini hiburan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sampai jumpa di video reaksi kesadaran yang lain.